Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Fitria Arnold. Di video kali ini aku mau mereview sunscreen ya udah viral banget. Kalian juga udah tahu pasti dari thumbnailnya. Ini dia Karasan Solar Smart UV Protector SPF 45 PA++++. Awalnya aku pikir sunscreen ini sunscreen Korea loh guys, karena di sini ada tulisan Koreanya. Tapi ternyata ini brand lokal yang kerjasama dengan ahli Korea. Packagingnya aku suka banget karena dia eye-catching banget. Kombinasi warnanya itu enak dilihat gitu, kayak colorful ala tropical gitu. Aku suka banget sama packagingnya. Nah, ini aku beli yang travel size, jadi ini ukuran 8 mili. Jadi ini cukup dipakai 6 kali pemakaian sesuai dengan takaran sunscreen ya guys. 2 jari atau 1,25 mili atau 1/4 sendok teh. Nah, yang kemasan full size-nya itu ada 2 seingatku, yang 30 mili dan juga 70 mili. Nah, yang 8 mili ini harganya kalau nggak salah sekitar 17 ribuan. Nanti aku tulis di sini. Dan ini aku belinya di Sociolla. Walaupun ini travel size, tapi di sini infonya lengkap banget. Ada keterangan produknya, ada cara pakai, ada ingredient listnya, terus juga ada BPOM dan expired date-nya. Terus juga di sini ada klaim-klaimnya juga. Jadi untuk sebuah travel size, menurut aku ini informasinya lengkap dan juga udah ada logo halal ya guys di sini. Nah, sekarang aku mau bahas dulu klaim-klaimnya. Di sini ditulis non-comedogenic nih. Di sini ditulis non-comedogenic. Aku suka produk-produk yang non-comedogenic ya. Mungkin semuanya juga suka ya produk-produk yang non-comedogenic, apalagi ini dari produk lokal. Terus klaim lainnya di sini juga ditulis mengandung rice extract dan juga city stem. Jadi ini fungsinya untuk menutrisi kulit, melembabkan kulit dan juga untuk melindungi kulit dari polusi. Terus di sini juga ditulis clinically tested safe for sensitive skin. Jadi ini aman untuk kulit yang sensitif. Terus juga ditulis fresh look up to 8 hours. Jadi kalau aku simpulkan ini tidak membuat kusam ya guys sampai 8 jam. Karena kan ada juga beberapa sunscreen yang setelah dipakai sejam atau 2 jam itu bakal bikin kusam. Nah, kalau ini klaimnya dia sampai 8 jam terlihat fresh gitu. Dan aku pun pas pakai ini emang gak ada kusam sama sekali sih. Aku bahkan pakai ini seharian juga emang gak kusam. Mungkin karena chemical sunscreen kali ya, karena rata-rata chemical, tapi nggak juga sih. Ada juga beberapa yang chemical sunscreen itu bikin kusam, tapi ini enggak sih. Ini nggak bikin kusam. Aku juga udah ngebuktiin itu emang nggak bikin kusam gitu. Oh iya, ini SPF 45 PA++++. Tadi udah aku sebut di awal ya guys. Nah, sekarang kita ke teksturnya. Kalau klaimnya di sini teksturnya dibilang cloud-like tekstur. Jadi teksturnya seringan awan. Jadi kalau boleh dibilang ini teksturnya kayak whipped cream, emang bener-bener kayak whipped cream seringan itu. Dan ini juga enak di blendnya, gampang di blend. Terus juga teksturnya cepat meresap juga. Menurut aku ya ini masih cepat meresap dan juga dia nggak lengket sama sekali kayak gitu. Terus ini juga warnanya putih kayak krim pada umumnya. Nah, kalau dilihat dari ingredientnya, ini adalah chemical sunscreen ya guys. Terus juga ini no alcohol, no essential oil, dan juga no fragrance. Nah, kalau berdasarkan insidecoder.com, aku cek, di sini juga ada ingredient-ingredient lain yang berperan sebagai key ingredientnya. Salah satunya ada niacinamide. Nah, kita tahu niacinamide ini selain berfungsi untuk anti akne, juga dia berfungsi sebagai mencerahkan kulit. Ada efek brightening-nya. Dan dia juga punya efek untuk melembabkan kulit. Terus di sini juga ada vitamin E-nya yang berperan sebagai antioksidan. Terus juga ada gliserin yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Terus juga ada Marobium vulgare extract. Jadi ini fungsinya untuk menyejukkan kulit atau untuk efek soothing gitu guys. Nanti aku cantumin ingredientnya di sini ya guys. Nanti kalian pause aja biar bisa baca lebih lama. Atau mungkin kalian cek aja langsung di insidecoder.com. Banyak sih situs-situs atau website yang menjelaskan tentang ingredient suatu produk. Jadi kalian bisa cek di insidecoder.com atau cosmily.com atau mungkin di Skin Karisma. Nah, sekarang kita bahas performanya di kulit aku. Pertama yang paling aku suka dari sunscreen ini adalah teksturnya. Teksturnya itu nyaman banget. Dia ringan banget, dia gampang di blend, dia mudah meresap, dan dia juga nggak lengket. Yang paling penting bagi aku untuk sebuah sunscreen itu pertama adalah gampang di blend. Kenapa? Karena kadang-kadang aku kalau misalkan lagi buru-buru gitu, kalau misalkan sunscreennya agak susah di blend, apalagi kalau
meninggalkan white cast itu umumnya pada physical sunscreen ya itu agak repot gitu. Maksudnya aku ditungguin sama suamiku dan anak-anakku buat ngeblend sunscreen itu agak risih gitu. Jadi aku kalau sunscreen yang gampang di blend itu ngebantu banget buat aku yang suka terburu-buru kayak gitu. Dan dia ini juga nggak ada white cast-nya karena memang rata-rata chemical sunscreen itu emang nggak ada white cast kayak gitu. Terus yang kedua, dia nggak ada sensasi cekit-cekit waktu awal aku pakai ini. Dia nggak cekit-cekit, dia juga nggak peeling, dia juga nggak tingling di kulit aku gitu. Nggak ada rasa perih sama sekali di kulit aku. Jadi maksudnya peeling itu sunscreennya itu mengelupas ya guys, kayak bulir-bulir scrub atau kayak daki-daki putih kalau kena gesekan. Misalkan kalau sekarang ini kan kita lagi sering pakai masker ya. Nah ada beberapa sunscreen yang mengelupas gitu kayak bulir-bulir scrub. Nah kalau di aku ini dia nggak peeling sama sekali. Cuman kalau aku lihat beberapa dari review orang, ada beberapa yang bilang kalau ini peeling gitu. Tapi kalau di aku pribadi selama seminggu aku pakai ini nggak ada peeling sama sekali kayak gitu. Terus yang ketiga, ini juga gampang dibersihin. Jadi kalau misalkan aku ambil wudhu, ini aku ngerasain sunscreennya gampang lumer gitu kalau kena air. Karena ada beberapa sunscreen, terutama physical sunscreen itu kalau kena air dia tuh nggak gampang lumer gitu, dia nggak segampang itu dibersihin. Nah, yang aku suka dari chemical sunscreen itu dia gampang dibersihin rata-rata ya, tapi memang ada juga beberapa yang kayak hybrid sunscreen itu juga gampang dibersihin. Nah, ini dia termasuk yang mudah untuk dibersihin. Terus kalau soal perih di mata, ini termasuk perih di mata ya guys, kayak sunscreen pada umumnya, cuman kalau di aku masih dalam toleransi aku. Tapi beberapa orang pun ada yang bilang ini perihnya sampai bikin nangis. Beberapa orang yang aku baca reviewnya, mereka bilang ada yang sampai nangis gitu, saking perihnya kayak gitu. Tapi kalau di aku pribadi enggak. Cuma di sini kita masukin aja kekurangannya ya guys, karena memang setiap ambang rasa perih orang tuh kan beda-beda. Di aku nggak perih, mungkin di kalian perih banget. Jadi untuk rasa perihnya kita anggap aja ini kekurangannya ya. Terus kalau soal greasy, aku ngerasain di 10 menit pertama ini greasy di kulit aku. Jadi waktu awal-awal dipakai itu berasa kayak gerah, gampang berkeringat gitu muka aku. Dan setelah itu baru oke-oke aja, baru terasa nyaman dipakainya. Terus untuk kekurangan lain aku belum nemu ya. Kekurangannya saat ini masih yang rasa perih sama agak greasy di 10 menit pertama. Cuma ya memang aku pakai ini nggak di siang bolong gitu ya guys, bukan di matahari terik gitu nggak. Tapi aku pakai ini di aktivitas yang ringan-ringan aja, kayak sekedar ke supermarket atau mungkin jalan-jalan sore yang mana intensitas UV-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Aku sendiri belum berani pakai ini di siang hari bolong karena rasanya, kenapa ya, aku agak ragu kalau chemical sunscreen dipakai di siang hari gitu, di matahari terik itu agak ragu karena aku lebih mengutamakan physical sunscreen untuk aktivitas yang tinggi. Tapi kalau untuk misalkan ke aktivitas indoor gitu atau sekedar pergi ke supermarket atau jalan-jalan sore yang cuacanya mendung, aku masih bisa mengandalkan ini kayak gitu. Oke guys, sekian review dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan bunyikan notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Dah!